kita akan lanjut pembelajaran pada pertemuan yang lalu. Jadi pembahasan kali ini adalah JFET, karakteristik transfer. Nah, pada pertemuan yang lalu kan kita sudah membahas mengenai karakteristik dari N-channel JFET dan juga P-channel JFET. Nah, kemudian kita juga sudah membahas mengenai karakteristik output N-channel JFET dalam bentuk kurva. Nah, kita juga sudah mengetahui bahwa pada karakteristik output itu ada 4 area. Yang pertama area ohmic, yang kedua area saturasi, yang ketiga adalah area cutoff, dan yang keempat adalah area breakdown. Silahkan dicek pada video pertemuan yang lalu apabila masih belum mengetahui keempat jenis area ini. Nah, kemudian pada karakteristik output ini juga terjadi yang namanya karakteristik transfer pada JFET. Nah, kalau kalian ingat pada transistor BJT, hubungan antara tegangan dan arusnya itu linear, dan bisa kita lihat pada persamaan berikut ini, yaitu IC sama dengan beta dikali IB, atau arus pada kaki C sama dengan beta dikali arus pada kaki B. Tapi untuk JFET, hubungan antara masukan VGS dan arus keluaran ID itu nonlinear, dan bisa kita lihat pada persamaan berikut ini. Arus keluaran ID sama dengan IDSS dikali 1 kurang VGS dibagi VP kuadrat. Dan apabila kita mau memahami persamaan tadi secara grafik, maka kita bisa mengacu pada karakteristik keluaran. Jadi, untuk mengetahui karakteristik transfernya, pertama-tama kita harus membuat kurva yang berbeda untuk arus ID dengan kurva VGS. Nah, pada sisi kanan kurva merupakan kurva ID. Sebelumnya, terlebih dahulu kita beri nilai 0 untuk saturasi pada VGS. Nah, kemudian kita gambarlah garis vertikal untuk nilai VGS sama dengan 0. Dan pada titik potongnya merupakan nilai dari arus ID untuk VGS sama dengan 0. Dan lakukan hal yang sama pada nilai tegangan yang lainnya. Jadi, bisa dilihat VGS sama dengan -1. Bila kita tarik garis ke kiri, kemudian kita tarik lagi garis horizontal pada -1, maka kita bisa menemukan titik potong untuk arus VGS sama dengan -1 volt. Dan bila kita lakukan hal yang sama pada nilai VGS yang lainnya, maka kita akan mendapatkan titik potong yang berbeda. Kemudian, kita hubungkan semua titik potong yang ada. Maka jadilah kurva transfer yang merupakan hubungan antara arus ID dan VGS. Dan pada bukti yang ada pada grafik, hubungan antara arus ID dan VGS itu nonlinear. Kemudian, mari kita pahami lebih dalam lagi mengenai karakteristik transfer menggunakan persamaan ini. Nah, apabila VGS sama dengan 0, maka ID sama dengan IDSS. Jadi ketika VGS sama dengan 0, maka nilai arus pada drain maksimum. Dan nilai maksimum untuk kaki drain sama dengan IDSS. Nah, sama seperti apabila nilai VGS sama dengan VP, maka nilai arus ID sama dengan 0. Nah, dengan menggunakan kedua nilai ini, kita akan dapatkan dua titik ekstrim pada kurva. Nah, coba kita beri nilai untuk IDSS sama dengan 12 mA. Dan pada JFET, nilai tegangan pinch off-nya sama dengan -4 volt. Nah, kemudian kita mau mencari nilai arus ID ketika VGS sama dengan -2 volt.
Bila kita gunakan persamaan tadi, maka 12 mA dikali 1 dikurang minus 2 volt dibagi minus 4 volt kuadrat. Bila dihitung, maka hasilnya adalah 3 mA. Jadi ketika nilai VGS sama dengan minus 2 volt, maka nilai arus ID sama dengan 3 mA. Dengan demikian, dengan menggunakan persamaan ini, menggunakan nilai VGS dan VP yang telah diketahui, kita dapat mengetahui nilai arus pada ID untuk JFET. Nah, coba buktikan persamaan ini dengan cara mencari ID menggunakan nilai yang tadi telah kita dapatkan menggunakan persamaan ini. Bagaimana caranya? Contoh, kita akan mencari nilai dari VGS dengan nilai arus ID sebesar 3 mA yang telah kita dapatkan tadi. Maka akan menjadi VGS sama dengan minus 4 dikali 1 dikurang akar 3/12. Maka akan menjadi minus 4 dikali 1 dikurang akar 0,25. Bila dihitung, maka hasilnya adalah minus 2 volt. Nah, demikian persamaan tadi telah dibuktikan dengan cara mencari nilai dari VGS. Nah, tadi kita kan hanya membahas mengenai karakteristik transfer JFET N channel. Sekarang, coba perhatikan karakteristik transfer JFET P channel. Nah, karena pada P channel nilai VGS dan VP adalah dengan positif, maka kurva transfernya akan terbalik dengan JFET N channel. Seperti pada gambar berikut ini. Nah, pada kurva ini, apabila kita mengetahui nilai VGS dan digambarkan pada kurva, maka kita bisa menemukan titik potong pada kurva. Dan dengan begitu, kita bisa mencari nilai dari arus ID. Nah, karena di sini nilai VGS dan VP positif, maka kita bisa menggunakan persamaan yang kita pakai pada JFET N channel. Dan dengan menggunakan persamaan ini, kita bisa menemukan nilai arus ID.